Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rehan Arkan Aibet dengan NIM 400305246501155, konsentrasi sipil bangunan gedung 2 angkatan 2024. Di video kali ini saya akan menjelaskan untuk mata kuliah analisa struktur, yaitu analisis struktur portal 2 dimensi 7 lantai. Dengan ketentuan yaitu yang pertama untuk model strukturnya, yaitu dengan kriteria struktur portal minimal 5 lantai dengan minimal 4 bentang, dengan tinggi tiap lantai disarankan 3-4 meter. Lalu yang kedua untuk pembebanannya, yaitu ada beban terpusat dan beban terdistribusi. Untuk beban terpusat, yaitu ada beban vertikal dan beban horizontal. Lalu untuk beban terdistribusi ada beban merata, beban segitiga sama kaki, beban segitiga siku-siku, dan beban trapesium. Lalu yang ketiga adalah analisis strukturnya. Eh, dari analisis yang kita lakukan dapat diperoleh yaitu deformasi struktur, gaya dalam elemen yaitu ada gaya momen, gaya geser, dan gaya aksial. Lalu ada dan juga reaksi tumbuhan. Lalu yang kita lakukan pertama yaitu membuka aplikasi SAP 2000, lalu kita klik New Model. Di sini kita pilih satuannya yaitu kilonewton meter Celsius. Di sini sebenarnya kita bisa menggunakan grid only, tapi agar memudahkan karena kita bangunan gedung 7 lantai agar lebih cepat juga, kita menggunakan 2D frame saja langsung. Di sini kita number of stories-nya kita pilih 7 karena kita pilih 7 lantai. Lalu untuk ketinggiannya yaitu 4 meter. Lalu untuk number of base-nya kita buat menjadi 6. Lalu base width-nya kita biarkan itu untuk 6 meter. Kita klik OK. Nah, akan muncul dua tampilan yaitu 3D view dan juga exact plane. Dikarenakan analisis yang kita lakukan adalah analisis 2 dimensi, maka untuk 3D view-nya kita bisa close saja. Nah, setelah itu yang harus kita lakukan, kita tambahkan batang di bawah sini. Satu persatu. Oke, selanjutnya yaitu kita harus merubah untuk tumpuannya. Dikarenakan kita menganalisis gedung 7 lantai, maka tumpuan yang digunakan adalah tumpuan sendi. Ya. Selanjutnya kita harus membentuk materialnya terlebih dahulu. Dikarenakan gedung yang kita analisis yaitu menggunakan gedung beton dengan di dalam menggunakan beton bertulang yang di dalamnya itu ada baja tulangannya. Di sini kita ada template yang disediakan yaitu 4000 PSI dan juga bawahnya ini kita gunakan 4000 PSI lalu kita modify, kita ganti namanya menjadi beton. Di sini FC yang digunakan atau mutu yang digunakan yaitu adalah mutu FC27. Kita tidak perlu merubah apapun di sini, kita langsung oke aja. Kita tambahkan lagi untuk baja tulangannya, yaitu kita gunakan rebar. Kita gunakan ASTM A615, grade-nya itu 60. Oke. Kita modify lagi, kita rubah namanya menjadi baja tulangan. Ini nggak ada yang kita rubah lagi, ini dari bar udah benar, kita oke. Oke. Selanjutnya kita di sini harus merubah material yang tadi kita gunakan, kita input dalam sini. Yang pertama saya akan ubah untuk baloknya terlebih dahulu. Kita pilih section properties, frame section. Lalu kita di sini kita harus buat baru, yaitu add new property. Kita gunakan concrete karena kita bangunan beton, Kita rectangular. Namanya kita rubah menjadi balok ukuran 40 kali 50. Ini untuk tinggi dari baloknya, ini untuk lebarnya. Kita cek di sini material sudah beton, udah benar. Lalu untuk concrete reinforcement-nya udah benar baja tulangan. Kita baloknya buat 30-50 aja biar model lebih bagus bentuknya. Ini kembali lagi soal selera. Ini udah benar, oke. Kita oke. Lalu kita buat lagi untuk kolom, kita add new property sekalian, kita buat untuk kolom, rectangular lagi. Kita ketik untuk kolom. Kita buat kolomnya ukuran 50 kali 50.
Kan bentangnya juga yang cukup jauh ya, jadi kita buat segitu. Oke, udah nih kita pilih untuk balok. Ini berubah. Frame section, kita rubah untuk balok. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu kita rubah juga untuk kolomnya, karena di sini kan kolomnya masih belum berubah ya, masih menggunakan bawaan dari SAP-nya. Kita rubah sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Lahannya harus teliti satu persatu. Kita assign lagi, kita frame section, kita rubah menjadi kolom. Nah, ini udah temanya kan seperti ini, terlihat bahwa yang vertikal itu kolom, lalu yang horizontal itu balok. Lalu kita tambahkan untuk bebannya. Kita mulai dari atas dulu, boleh. Bebannya kita beri yang pertama itu frame loads. Di sini kita yang pertama untuk beban vertikal dulu. Nah, untuk beban vertikal kita gunakan poin. Karena ini beban terpusat. Beban terpusatnya kita buat menjadi, ini ada gravity ya benar. Lalu saya pengennya beban terpusatnya itu ada di tengah-tengah baloknya. Jadi ini kita bikin satu aja, tetap kita nol. Kita bikin 0,5 di tengah-tengah bentangnya. Tadi kan panjang bentang kita kan 6 meter. Tapi di sini kan ada batasan bahwa dari SAP-nya itu maksimal masukkan angka itu tidak lebih dari satu. Maka di sini kita masukkan angka 25. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Ini beban terpusatnya sebesar 25. Seperti itu. Kita lanjut lagi untuk membuat beban horizontalnya. Kita buat yang sisi kiri terlebih dahulu. Pilih yang join loads juga. Kita karena ini tadi cuma hanya dua dimensi, maka ini berubah menjadi ini kita masukkan juga 25. Kita sama ratakan semua aja bebannya sebesar 25. Join loads forces. Ini karena ini kan untuk biasanya beban horizontal itu untuk beban beban gempa. Jadi ini arahnya harus masuk ke dalam semua. Kita minus 25. Udah oke. Selanjutnya kita buat untuk beban merata. Beban meratanya sendiri, caranya assign, frame loads, kalian distributed. Di sini kita pilih karena beban merata, kita masukkan angka di sini. Di uniform mode-nya. Kenapa di sini saya tidak berubah menjadi Z? Karena gravity dengan Z itu sama-sama arah ke bawah, jadi tidak perlu diubah sebenarnya. Tapi kalau mau dirubah silahkan. Kita oke. Lalu kita buat lagi untuk beban segitiga sama kakinya. Beban segitiga sama kaki. Kita buat ini 0,5. So, ini buat di 1. Ini 25. Ini uniformnya kita bikin 0. Karena kita bebannya tidak ingin merata ya. Kita ganti. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita buat untuk beban segitiga siku-siku. Beban segitiga siku-siku. Pilihan distributed juga. Lalu kita ganti ini segitiga siku-siku. Kita akan fokuskan segitiga-segitiga yang ada di sebelah kanan. Jadi ini kita ganti aja 0,75. Tapi tetap 0. Kita ganti menjadi 25. Sabar. Oh, ini harusnya seperti ini. Maaf, maaf. Distributed. Ini ini ganti jadi 0, ini 0. Nah, seperti ini beban segitiga siku-sikunya. Lalu selanjutnya itu untuk beban trapesium. Maaf, beban trapesiumnya kita select, lalu kita assign juga. Sama seperti tadi, distributed juga. Di sini kita buat jadi 0,25, lalu di sini 0,75, di sini 1, kita ganti jadi 0, karena kita mau beban trapesiumnya seperti ini. Ini kita buat jadi 25, ini juga 25. Nah, jadi seperti ini.
Untuk menunjukkan seluruh bebannya seperti apa bentuknya, kita lihat di sini. Nah, jelas seperti ini. Ini ada beban terpusat vertikal, beban terpusat horizontal, ada beban merata, beban segitiga sama kaki, beban segitiga siku-siku, beban trapesium. Setelah semua beban kita input, lalu kita run analisisnya. Modalnya kita tidak menggunakan modal, jadi tidak perlu di run, kita gunakan langsung kita run. Kita save lagi. Nah, TS Unstruct. Kita save. Nah, hasil analisisnya menjadi seperti ini untuk deformasi strukturnya. Lalu kita cek eh, untuk untuk yang pertama yaitu untuk gaya aksial terlebih dahulu. Nih, seperti ini. Jadi terlihat bahwa dari diagram ini dari bawah semakin ke bawah itu gaya aksialnya semakin besar. Jika ingin melihat angkanya itu bisa lihat di sini kelihatan. Nah, bisa terlihat bahwa ini dari yang hanya kecil lalu semakin ke bawah semakin besar itu 751. Kita lihat juga untuk yang lain. Kita lihat diagramnya dulu. Nah, bentuknya menjadi seperti ini. Lalu untuk angkanya seperti ini. Lalu untuk momennya diagramnya dulu. Nah, seperti ini. Lalu untuk angkanya jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat untuk reaksi tumbuhan yang bekerja. Kita klik ini. Sabar ini kita lihat dulu bahwa beban yang terdistribusi di sini itu masih belum merata. Jadi masih masih banyak yang merah. Dan ini bisa berakibat yang cukup berbahaya. Jadi perlu peninjauan ulang. Selanjutnya kita lihat yang untuk reaksi tumbuhannya di sini. Nah, terlihat bahwa reaksi tumbuhan yang bekerja itu seperti ini. Maaf, geser. Seperti ini. Lalu untuk melihat angka-angka fullnya, tidak perlu cek satu persatu seperti tadi, kita ketik Ctrl T. Nah, kita pilih ini dan ini, lalu kita oke. Di sini terlihat, kita ganti dulu ke elemen forces join. Nah, terlihat bahwa angka-angkanya seperti ini. Kalau kalian juga mau melihat yang lain, juga bisa lihat yang lain di sini juga ada mass stress-nya, ataupun joint reaction-nya, joint displacement, ataupun object elements frame seperti ini. Nah, untuk mendapatkan data lengkapnya, kita bisa ekspor ke Excel dari aplikasi SAP-nya. Jadi tinggal diklik Excel, seperti itu. Ya, sekian pemaparan analisa struktur untuk struktur portal 7 lantai 2 dimensi. Eh, Cukup dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.